Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian penjelasan singkat tentang hadis-hadis yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, yang telah terkenal dengan nama hadis Arba'in An-Nawawi. Para muslim dan muslimat rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini kita akan sedikit membahas tentang hadis yang ketiga. Dan tentu hadis yang ketiga ini juga terdapat lafaz hadis yang ketiga ini juga terdapat pada hadis yang kedua tentang rukun Islam. An Abi Abdurrahman, dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattabi radhiyallahu anhuma qala, dari Abi Abdurrahman. Abi Abdurrahman adalah kunyah. Abi Abdurrahman adalah kunyah sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, hadhihi kunyatun Abdullah bin Umar. Ya, jadi ini kunyah untuk Abdullah bin Umar. Kunyatu Abdullah bin Umar. Wal kunyatu, kunyah itu apa? Kullu ma sudira bi abin wa ummin wa akhin aw khalin aw ma ashbaha dzalika. Dan kunyah itu adalah setiap nama yang diawali, setiap nama yang didahului dengan kata abu, ummu, akhu Muhammadin misalnya, ini kunyah. Khalu Muhammadin, ini kunyah. Au ma asbaha dzalik, atau yang serupa dengan demikian. Jadi itulah kunyah. Nah, kunyah dari Abdullah bin Umar adalah Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman. Dan para ulama menjelaskan bahwasanya hukum dari kunyah itu adalah sunnah. Hukum dari kunyah itu adalah sunnah. Bahkan walaupun seseorang itu tidak memiliki anak, maka dia berkunyah. Nanti sebagaimana kita akan bacakan insyaallah hadis yang kelima. An ummil mu'minina ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Aisyah radhiyallahu anha tidak punya anak, namun diberi kunyah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kunyah Ummu Abdillah. Ummu Abdillah. Ini bukti
yang menjelaskan bahwasanya seseorang yang tidak punya, yang atau belum menikah misalnya, atau dia menikah tapi tidak punya anak misalnya, tidak mengapa dia berkunyah. Ya. Para muslim dan muslimah hormati Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi mereka berdua, yaitu Abdullah dan bapaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, qala al-ulama'u, para ulama menjelaskan, idza kana as-sahabiyyu wa abuhu muslimaini faqul radhiyallahu anhuma. Kalau seorang perawi dari sahabat tersebut, ya, dia dan bapaknya muslimaini, ya, seorang muslim, bapaknya muslim juga, seperti ini Abdullah bin Umar, faqul, maka katakanlah ketika taraddi, ketika mengatakan radhiyallahu, katakanlah radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi mereka berdua. Ya. Wa idza kana as-sahabiyyu musliman wa abuhu kafiran faqul radhiyallahu anhu. Kalau ya sahabat itu muslim dan bapaknya, ya, seorang sahabat tapi bapaknya kafir, ya, bapaknya kafir, maka faqul, katakanlah radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhu, karena ini doa, ya, dan kita tidak boleh, ya, tidak boleh mendoakan orang-orang kafir kecuali mendoakan hidayah, ya, apalagi mengatakan semoga Allah meridhoi orang kafir, nggak mungkin. Ya. Jadi ini sedikit faedah tentang hal ini. Nah, sekarang kita akan bahas biografi dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ibn al-Khattab al-Adawi al-Qurashi al-Makki al-Madani. Jadi Abdullah bin Umar itu adalah anaknya Umar bin Khattab. Jadi Abdullah itu anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia seorang Quraisy, ya. Kemudian Makki, pertamanya dia tinggal di Mekah, kemudian Madani, ya, hijrah ke Madinah. Wa ummuhu Zainab bintu Maz'un, dan ibunya Abdullah namanya Zainab bint Maz'un. Zainab bint Maz'un, ya. Ukhtu Utsman ibni Maz'un. Zainab itu adalah saudari dari Utsman bin Maz'un, bukan Utsman bin Affan. Utsman bin Maz'un namanya, radhiyallahu anhu. Ya. Ukhtu Utsman bin Maz'un. Aslama bi Makkah qadiman ma'a abihi wa huwa saghirun. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma masuk Islam. Jadi Abdullah masuk Islam di Mekah, ya, ma'abihi, bersama bapaknya, wa huwa shaghir, sedangkan dia masih dalam keadaan kecil. Wa hajara ma'ahum, dan dia pun hijrah bersama bapaknya. Wa kana min fuqaha'is sahabati wa zuhadihim, dan dia termasuk, ya, termasuk ahli fikihnya para sahabat. Abdullah bin Umar termasuk ahli fikihnya para sahabat dan orang-orang di antara sahabat yang zuhud, ya, di antara sahabat yang zuhud. Wala yasihu qawlu man qala innahu aslama qabla abihi wa hajara qablahu. Dan tidak benar orang yang mengatakan bahwasanya dia masuk Islam sebelum bapaknya, ya, dan dia pun hijrah sebelum bapaknya, dan ini tidak benar. Walam yashhad badran wa uridu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Abdullah bin Umar, dia tidak menghadiri, ya, tidak ikut perang Badar. Abdullah bin Umar tidak ikut perang Badar. Dan orang-orang yang ikut perang Badar, ya, sahabat-sahabat yang ikut perang Badar itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Wa 'urida 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud wa huwa ibnu 14 'aman faraddahu. Dan dia pun menawarkan dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ikut berperang di perang Uhud. Di hari Uhud, ya, perang Uhud. Dan dia pada saat itu umurnya 14 tahun. 14 tahun. Faraddahu. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam menolaknya, tidak mengizinkan dia untuk ikut perang Uhud. Kenapa? Karena masih belum cukup umur, belum balik. Ya, masih berumur 14 tahun. Thumma 'urida 'alaihi yaum al-Khandaq wa huwa ibnu 15 fa ajazahu. Nah, ketika dia menawarkan dirinya lagi untuk ikut perang Khandaq, dan pada saat itu umurnya 15 tahun, fa ajazahu. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkannya, membolehkannya untuk ikut perang Khandaq. Ya. Dan di sini para ulama mengambil pendapat bahwasanya, ya, bahwasanya di antara ciri baliknya seseorang itu adalah umur 15 tahun. Ya, para wanita misalnya umurnya sudah 15 tahun walaupun dia belum haid, maka dia telah balik. Laki-laki juga umur 15 tahun walaupun dia belum mimpi basah, maka dia telah balik. Nah, di sini 15 tahun di sini adalah 15 tahun Hijriah. Ya, Hijriah bukan Mashi, tapi Hijriah. Lam yatakhallaf ba'du 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah itu dia selalu ikut berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa ahadul abadilati al-arba'ati. Dan dia, Abdullah bin Umar, termasuk salah satu sahabat yang dijuluki oleh para ulama al-abadilah, yang namanya adalah Abdullah, ya, Abdullah namanya. Karena ada 4 sahabat yang namanya Abdullah, ini termasuk ulamanya para sahabat. Ya, dan dia termasuk darinya. Wa thanihim, yang kedua adalah Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas. Ya. Wa thalithuhum, ya, wa thalithuhum, yang ketiganya adalah Abdullah bin Amr bin As. Amr bin As. Wa rabi'uhum Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhum ajma'in. Ya. Nah, dalam hadis-hadis, ya, para ulama hadis menyebutkan bahwasanya Ibnu Umar, Ibnu Abbas, ya, mereka jarang menyebut Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, ya, jarang. Karena sudah ma'ruf, mereka dijuluki dengan al-abadilah. Namanya adalah Abdullah, ya, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As, ya. Kemudian dia termasuk orang yang wara', ya. Abdullah bin Umar termasuk orang yang wara', yang sangat-sangat menjaga dirinya, ya, dari perbuatan yang merugikannya kelak di akhirat. Ya. An da'ahu yawman al-khalifatu Utsman ibn Affan wa talaba minhu ay yushaghila منصب القضاء فاعتذر وعندما سأله عثمان لماذا ترفض فرد عليه عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. Ya. Saking waraknya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ketika Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menjadi khalifah pada saat itu, menawarkan Abdullah bin Umar sebagai qadhi, sebagai hakim, ya. Fa'tadzara, dia minta uzur, maksudnya beralasan tidak, menolak, ya, menolak tawaran Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian ditanyalah Abdullah bin Umar, kenapa engkau menolak? Ya, maka dia mengatakan, balaghani annal qudata thalathatun. Saya telah sampai kepadaku bahwasanya qudat itu ada 3 macam. Ya. Di antaranya adalah qadin yaqdi bijahlin fahuwa finnar. Seorang qadhi, ya, yang pertama adalah seorang qadhi, seorang hakim yang menghukumi seseorang dengan kejahilannya,
maka dia pun di neraka. Ya, maka dia pun di neraka. Wa qadin yaqdi bihawa fahuwa finnar. Ya. Seorang hakim, dia tahu itu benar, ya, dia tahu itu benar, tapi dia karena hawa nafsunya malah tidak berhukum dengan hal yang benar tersebut, perkara yang benar tersebut. Fahuwa finnar, maka dia juga di neraka. Ya. Yang ketiga, qadin yajtahidu wa yusibu fahuwa kaffaf la wizra wala ajra. Ya. Yang ketiga adalah seorang qadhi yang berijtihad dan dia benar. Ya. Dan ini akan masuk surga tentunya. Ya, tentunya. Kalau dia ijtihad kemudian dia benar ijtihadnya, tentu dia diberi pahala. Ya. Namun Abdullah bin Umar saking waraknya, ya, dia takut untuk menjadi qadhi. Namun di zaman kita sekarang direbut, ya, kekuasaan itu direbut-rebut. Para muslim dan muslimat hormati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau juga termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang paling banyak adalah Abu Hurairah, ya. Kemudian juga di antaranya adalah Aisyah radhiyallahu anha, kemudian Abdullah bin Amr bin As, ya. Kemudian dia juga Abdullah bin Umar, kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum ajma'in. Ya. Tuwfiya as-sahabiyul jalil Abdullah ibn Umar Abu Abdurrahman sanata 73 hijriyan fi Makkah wa dufina fiha. Ya. Abdullah bin Umar diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun 73 Hijriah di Mekah dan dikuburkan di sana. Ya, di Mekah, Abdullah bin Umar. Nah, sekarang kita akan bahas sedikit hadis. Qala, dia berkata, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bunyal Islamu ala khamsin. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 tiang. Dan ini termasuk rukun. Da'aim itu tiang-tiang Islam, bangunan. Ya. Jadi Islam itu sudah sebuah bangunan. Yang 5 ini adalah pondasinya. Yang 5 yang akan disebutkan di sini adalah pondasi dari bangunan tersebut. Siapakah yang bangunnya? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini bunyal Islam, dibangun, tidak disebut pelakunya, ya, karena sudah ma'ruf, sudah maklum, itu Allah Subhanahu wa taala. Ya, ala khamsin, di atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah. Yang pertama adalah syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama adalah syahadat, persaksian seseorang bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan juga Muhammad adalah utusan Allah. Ini yang pertama. Ini bangunan yang paling utama di antara yang 5 ini. Pondasi yang paling utama di antara yang 5 di antara 5 ini, ya, persaksian seseorang la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Para muslim dan muslimat hormati Allah Subhanahu wa taala. Persaksian di sini maksudnya adalah dia harus mengucapkannya. Ya, dia harus mengucapkannya. Dan seseorang itu dikatakan Islam kecuali setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat ini. Walaupun di hatinya mengakui Islam, tertarik dengan Islam, ya, bahagia dengan Islam misalnya, ya, bahagia bersama orang-orang Islam sehingga dia tertarik, terpesona dan seterusnya, ya, tapi dia tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia belum Islam, ya, maka dia belum masuk Islam.
Ya. Kemudian di sini sedikit faedah bahwasanya la ilaha illallah itu punya dua rukun. Ya, punya dua rukun la ilaha illallah. Disebut oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitabnya Usul Salasah, la ilaha ini rukun yang pertama, yaitu an-nafyu, peniadaan. An-nafyu, peniadaan. Yaitu nafian jami'a ma yu'badu min dunillah. Menafikan semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mengingkarinya. Semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala kita harus mengingkarinya. Baik dengan lisan kita, baik dengan anggota badan kita dengan meninggalkannya, ya. Bukan malah kita menonton. Misalnya di hari Ahad misalnya kita lihat orang-orang Nasrani sedang menyembah salibnya misalnya. Bukan malah kita datang ke sana untuk nonton. Ya. Ini nafyu jami'a ma yu'badu min dunillah. Nafian jami'a ma yu'badu min dunillah. Menafikan semua, mengingkarinya. Ya, mengingkarinya. Diambil dari la ilaha. Diambil dari la ilaha, an-nafyu, peniadaan. Kemudian yang kedua adalah illallahu. Ya, kecuali Allah, illallahu. Di sini adalah isbat, al-isbat, ya, musbitan al-ibadata lillahi wahdah. Musbitan al-ibadata lillahi wahdah. Menetapkan bahwasanya, ya, ibadah itu harus hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sini sekali lagi la ilaha illallah terdapat dua rukun dan ini harus ada. Ya. Nanti ada syarat-syaratnya. Makanya tidak cukup juga seseorang itu ketika mengucapkan dua kalimat syahadat kemudian dia tidak mempelajarinya, ya, tidak mempelajari rukun-rukunnya, tidak mempelajari syarat-syaratnya. Dan sekarang betapa banyak orang yang belum menghafal rukun dua kalimat syahadat, ya, rukun dua kalimat syahadat, syarat-syarat dari dua kalimat syahadat, ya, banyak hanya mengucapkannya saja. Karena ketidakfahaman mereka tentang hal ini, tentu mereka akan terjerumus dalam kesyirikan walaupun dia mengatakan la ilaha illallah, ya. Dan sekarang betapa banyak kita lihat mereka yang tawaf kubur, ya, dia tawaf di kuburan, mereka di situ minta-minta di kuburan, ya. Walaupun dia tawaf di kuburan mengatakan la ilaha illallah, tidak ada artinya. Ya, tidak ada artinya. Ya. Maka dari sinilah, ya, orang-orang Quraisy dahulu, orang jahiliyah dulu itu faham akan makna ini. Ya, makna dari la ilaha illallah ini. Faham sekali. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan, ya, dalam kitab Qaidul Arba, dia mengatakan bahwasanya orang-orang Quraisy jahiliyah dahulu lebih pintar daripada orang muslim. Ya, dilihat dari pemahaman mereka terhadap la ilaha illallah ini. Ya. Orang-orang jahiliyah dahulu faham akan makna dari la ilaha illallah. Benar-benar Allah yang disembah, yang berhak untuk diibadahi. Makanya mereka menolak, mengatakan, ya, apakah kami akan menjadikan Tuhan kami yang banyak ini menjadi satu? Kata mereka ketika dikatakan la ilaha illallah, ya, apakah kami akan menjadikan patung-patung ini, ya, menjadi satu? Kata mereka, karena faham akan makna dari la ilaha illallah ini, ya. Adapun sekarang kita orang-orang muslim, ya, orang-orang muslim, makanya perlu kita dakwahi mereka, ya, dengan tauhid ini, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ini. Ya. Kemudian wa anna Muhammadan Rasulullah. Wa anna Muhammadan Rasulullah juga punya dua rukun.
Yang pertama adalah abduhu wa rasuluhu. Yang pertama adalah meyakini bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW adalah seorang hamba Allah juga. Ya, seperti kita, seorang hamba Allah yang tidak ada sifat ketuhanan. Ya, tidak ada sifat ketuhanan pada dia, pada Nabi kita Muhammad SAW. Karena tidak ada sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala pada dirinya, ya, maka enggak boleh kita minta-minta kepada Rasulullah SAW. Dan sekarang banyak orang yang minta syafaat ke Rasulullah langsung, syirik, sebuah kesyirikan. Ya, dia minta syafaat ke Rasulullah, syafaatmu ya Rasulullah, syafaatmu ya Rasulullah, itu kesyirikan. Ya, qul lillahi syafa'atu jami'a, kata Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah wahai Muhammad, lillahi syafa'atu jami'a, semua syafaat itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka mintalah syafaat itu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka mereka sekarang minta syafaat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mereka enggak paham akan rukun dari Muhammad Rasulullah ini. Enggak paham. Perlu sekali kita mempelajari rukun-rukun dari la ilaha illallah dan rukun dari Muhammad Rasulullah. Ya. Kemudian juga sekarang bahkan dilagu-lagukan, ya, kesyirikan-kesyirikan mereka dengan mengatakan madad madad ya Rasulullah. Ya, madad madad ya Rasulullah. Orang-orang awam enggak tahu apa itu madad madad artinya. Ya. Dan itulah pentingnya belajar. Itulah pentingnya mempelajari, mendalami ilmu agama Islam. Ya, madad madad ya Rasulullah, kata mereka. Itu artinya apa? Pertolonganmu, pertolonganmu wahai Rasulullah. Ya. Jadi seolah-olah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu punya, ya, punya sifat ketuhanan, rububiyah Allah. Ya, itu bisa menolong. Padahal sudah meninggal dunia. Ya. Kemudian rukun yang kedua, ini yang menjadikan Rasulullah istimewa. Ya, rasuluhu, utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi hamba, sebagai seorang hamba bisa lupa. Ya, bisa lupa. Kemudian yang kedua, ini yang menjadikan dia istimewa di antara manusia yang lainnya. Ya, yaitu utusan Allah Subhanahu wa taala. Utusan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, seseorang yang sangat-sangat menghargai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dia sangat-sangat mengidolakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia tidak mengakui bahwasanya dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, tentu dia kafir. Ya, tentu dia kafir. Jadi inilah rukun dari dua kalimat syahadat, ya. Jadi pertama tadi la ilaha illallah, rukunnya ada dua. Apa itu? An-nafyu, penafian. Yang kedua al-isbat, penetapan. Kemudian rukun dari Muhammad Rasulullah adalah abduhu wa rasuluhu. Yang pertama adalah dia adalah hamba Allah. Kita yakin bahwasanya dia adalah hamba Allah, tidak punya sifat ketuhanan, tidak punya sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala, bisa menolong, bisa menyembuhkan dan seterusnya. Ya. Kemudian yang kedua adalah Rasulullah, dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian rukun Islam yang kedua, pondasi Islam yang kedua adalah wa iqamis shalah, mendirikan salat. Mendirikan salat. Para muslim dan muslimah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mendirikan salat ini termasuk pendidikan anak yang banyak dilalaikan oleh orang tua. Ya, mendirikan salat. Pendidikan anak yang menjadi solusi utama. Ya, yang menjadi solusi utama di zaman-zaman kita sekarang ini.
Betapa banyak orang yang tidak mengindahkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ini ya ditujukan untuk kedua orang tua, kepada kedua orang tua. Muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'in wadribu 'alaihim wa hum abna'u 'ashrin wa farriqu bainahum fil madaji'i. Wahai kedua orang tua, wahai para orang tua, perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat ketika umur berapa? 7 tahun. Ya. Dan ini perintah, berarti wajib. Ya, wajib untuk kedua orang tua memerintahkan anaknya untuk sholat di umur 7 tahun. Wajib enggak anak yang umur 7 tahun itu sholat? Tidak wajib. Ya. Namun yang wajib di sana memerintahkan agar dia terbiasa nantinya. Terbiasa. Ya, dan ini solusi utama yang dikeluh kesahkan oleh kedua orang tua di zaman sekarang. Ya. Banyak mereka mengatakan bahwasanya kenapa anak saya ketika sudah dewasa ya dengan mudahnya meninggalkan sholat. Ya, dengan mudahnya meninggalkan sholat. Tentu jawabannya adalah karena tidak mengindahkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Ya, mereka tidak membiasakan anak-anak mereka untuk sholat di umur 7 tahun. Ya. Bahkan membiarkan mereka untuk bermain begitu saja. Ya, emang benar anak-anak itu adalah umur-umur untuk bermain, banyak bermain. Namun tentu kita sebagai kedua orang tua juga harus perhatikan. Ya, harus benar-benar memperhatikan sholat anak-anak kita. Ya, bukankah kita mendapatkan seorang anak yang soleh, seorang anak yang soleh? Tentu orang-orang yang tidak pernah sholat, ya, anak-anak ya yang tidak pernah sholat itu akan melupakan kedua orang tuanya dari mendoakan mereka. Ya, karena anak yang soleh adalah anak yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya kebaikan. Anak yang soleh. Ya. Dan anak yang toleh, anak yang tidak soleh, itu tentu akan jauh dari mendoakan kedua orang tuanya. Apa yang akan kita banggakan kepada anak kita? Ya, bukankah anak-anak kita inilah aset dunia akhirat? Ya, di dunia dia sebagai qurratu ain, penyejuk pandangan, penyejuk hati kita. Ya, di akhirat dia sebagai aset kita, ya, menjadikan kita banyak pahala ketika kita mengajarkan anak-anak kita perkara agama. Ya, ini para muslim dan muslim rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ya, saya sangat yakin sekali banyak di antara orang tua yang lupa mendoakan anaknya untuk rajin sholat. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang nabi Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala yang dia selalu mendoakan anak-anak keturunannya untuk mendirikan salat. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Sebelumnya itu apa doanya? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ini dua doa ini. Ya. Dua doa ini banyak sekali ditinggalkan oleh kedua orang tua untuk anak-anak mereka. Ya. Pernahkah kita mendoakan anak-anak kita untuk menjauhi kesyirikan? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkanlah aku dan anak-anak keturunanku untuk menyembah berhala, untuk melakukan kesyirikan. Pernahkah kita berdoa demikian? Kemudian doa yang kedua, Rabbi ja'alni muqimas salat wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai orang yang mendirikan salat dan anak-anak keturunanku juga demikian. Lihat. Ya. Pernahkah kita mendoakan wahai kedua orang tua, anak-anak kita, mendoakan anak kita untuk rajin salat? Tentu. Karena kita disibukkan dengan dunia, melupakan agama, ya.
melupakan ajaran-ajaran agama untuk anak-anak kita. Waliyadzubillah. Para muslim dan muslimat hormati Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini sudah kita sebutkan iqamis shalah itu sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Fauzan hafizahullah taala, bahwasanya iqamis shalah, arti dari iqamis shalah adalah seseorang mendirikannya di tepat waktu, maka dia muqimas shalah. Kemudian yang kedua adalah seseorang laki-laki, khusus laki-laki, mengerjakan dengan salat berjamaah, ya salat wajib berjamaah. Yang ketiga melakukannya dengan khusyuk. Yang keempat, dia melakukan salat tersebut, salat wajib tersebut sesuai dengan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak dicampuri dengan bid'ah yang kita lihat di zaman sekarang ini. Ya, itulah yang dinamakan dengan iqamis shalah. Kemudian sekarang apa hukum seseorang meninggalkan salat? Seseorang meninggalkan salat, apa hukumnya? Ya. Para ulama berselisih pendapat tentang hukum seseorang meninggalkan salat. Ada dua keadaan, ya. Keadaan yang pertama ini para ulama sepakat semuanya. Yang pertama adalah seorang yang mengingkari kewajiban salat dengan mengatakan dalam hatinya, dengan lisannya mengatakan, saya tidak yakin salat itu wajib. Misalnya, saya mengingkari wajib itu, salat itu enggak wajib. Ya, dia mengatakan salat itu enggak wajib, tidak ada kewajiban salat. Ini kafir. Sepakat para ulama, ya, ini kafir. Ya. Kemudian keadaan yang kedua adalah seorang yang meninggalkan salat karena malas, karena lalai, malas. Tapi dalam hatinya dia yakin salat itu wajib. Ya, maka di sini khilaf para ulama. Ya, apakah kafir atau tidak? Ya, kafir atau tidak? Lihat, para muslim dan muslimat hormati Allah Subhanahu wa taala. Khilafnya para ulama tentang seseorang meninggalkan salat karena malas, kafir atau tidaknya, ini menunjukkan besarnya ancaman bahaya seorang yang meninggalkan salat. Ya. Coba kita lihat khilaf para ulama tentang amalan-amalan yang lain misalnya. Mereka mengatakan ini wajib atau sunnah, khilaf para ulama. Ya. Misalnya sesuatu perkara, khilaf para ulama tentang hal itu, apakah dia wajib atau sunnah. Ini lebih ringan daripada khilaf para ulama tentang meninggalkan salat. Seseorang yang meninggalkan salat, kafir atau tidak. Ya. Makanya para ulama mengatakan khilafnya para ulama tentang hukum seorang meninggalkan salat karena malasnya, kafir atau tidaknya, itu menunjukkan bahwasanya bahayanya, ya, yang sangat-sangat berbahaya yang namanya meninggalkan salat karena malas tersebut. Ya. Kemudian juga para sahabat dahulu mengatakan, para sahabat tidaklah mereka melihat seseorang yang meninggalkan suatu amalan kemudian dia mengatakan mereka itu kafir karena meninggalkan amalan tersebut kecuali meninggalkan salat. Ya, meninggalkan salat. Makanya sungguh aneh sekali para ulama dulu kalau ada orang yang enggak salat itu aneh. Ya, aneh. Karena ma'lumun bid-darurah. Kewajibannya adalah semua orang tahu akan wajibnya salat. Ya. Namun sekarang kita lihat, Masya Allah, banyak sekali orang-orang yang meninggalkan salat, banyak sekali. Ya, makanya di sini tidak perlu kita bahas panjang lebar tentang hukum orang meninggalkan salat ini kafir atau tidaknya. Ini sudah cukup. Ya, akan bahaya seorang yang meninggalkan salat, diancam keluar dari Islam. Ya, diancam keluar dari Islam, sangat bahaya sekali. Kemudian yang ketiga adalah ita'iz zakah, mengeluarkan zakat, zakat mal, ya zakat harta. Wa hajjil bait, haji ke Baitullah bagi yang mampu. Ya. Kemudian wa shaumi Ramadan, puasa Ramadan. Dan ini tentu pembahasannya adalah di pembahasan fikih. Ya, di pembahasan fikih. Insyaallah kita lanjutkan
pembahasan hadis Arba'in An-Nawawi di sini. Di pertemuan berikutnya hadis yang keempat, insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.